kamu tidak mengenal Tuhan. Tragis, saudaraku. Jadi tidak heran akhirnya kekristenan menjadi agama yang hanya menjalani liturgi, tidak memburu pengalaman dengan Tuhan secara real. Dan sudah tahu di sekolah tinggi teologi, subjektivitas itu ancaman. Dianggap tidak sistematis, tidak punya referensi. Padahal justru subjektivitas itu kekuatan seseorang. Asal dia betul-betul bergaul dengan Allah. Saudara boleh mendengar kisah, cerita, pengalaman orang sehebat apapun. Anda boleh membaca teologi yang setebal apapun. Tapi kalau Anda tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan menemukan subjektivitas unikmu, engkau tidak pernah mengenal Dia. Katakan amin. Masing-masing individu saudara itu unik. Bagaimana Tuhan menggalang sebuah hubungan yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Itu luar biasa. Harus ada subjektivitas. Katakan amin. Dan kalau saudara mau berurusan dengan Tuhan, saudara akan disambut. Karena engkau ciptaannya. 2, karena engkau anaknya. 3, karena Tuhan tahu engkau tidak bisa hidup tanpa Dia. 4, yang luar biasa, karena Tuhan mau menikmati cintamu. Haleluya! Saudaraku, ada satu sikap yang salah yang dimiliki oleh banyak orang, saudaraku. Merasa puas dengan pengalaman rohani yang telah dia capai. Merasa puas dengan kehidupan iman yang telah dimiliki. Merasa puas dengan kerohanian yang telah dia capai. Godaan seperti ini semua kita miliki, termasuk saya. Seakan-akan Tuhan itu tidak memiliki bahan lagi untuk dikenali. Seakan-akan Tuhan tidak memiliki lagi berkat rohani yang dapat diberikan. Dampak dari kesalahan ini mengerikan, saudaraku. Sebab kita ini harus menghayati bahwa kita adalah organisme yang hidup. Ya, hidup kita ini sebuah organisme iman, organisme rohani yang tidak boleh statis, harus progresif, harus bertumbuh terus di dalam iman. Hari-hari ini sibuk orang di media sosial bicara soal teologi progresif. Saya tidak perlu menanggapi, saudara. Tetapi bicara soal progresivitas, saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa hidup kekristenan kita tidak boleh berhenti. Harus bertumbuh. Tuhan mengizinkan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa memadamkan api, gairah, api, gelora, api semangat kita bertumbuh. Dan seakan-akan Tuhan toleransi terhadap keadaan kita itu. Entah karena masalah ekonomi, entah karena masalah kesehatan, entah karena masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Seakan-akan dengan masalah yang mendera hidup kita, maka kita seperti ditolerir oleh Tuhan kalau kita tidak bertumbuh. Kalau pengalaman kita dengan Tuhan tidak progresif lagi. Seakan-akan Tuhan mentolerir itu. Mestinya justru situasi hidup yang kita alami
harus menjadi pemicu atau penggerak kita bertumbuh terus atau bahkan bisa lebih cepat bertumbuh dengan kecepatan yang lebih tinggi, saudaraku. Wilayah Tuhan itu wilayah yang tidak terbatas. Tuhan menyediakan berkat rohani, berkat pertumbuhan iman, kedewasaan rohani sama dengan kesempurnaan, sama dengan kesucian hidup, sama dengan kehidupan yang tak bercacat celah, sama dengan kodrat ilahi. Pertumbuhan kodrat ilahi kita tidak boleh berhenti sepanjang umur hidup kita sampai kita menutup mata. Ada banyak wilayah atau kawasan rohani yang mestinya kita masuki atau kita harus bergerak ke level yang lebih tinggi. Jangan merasa puas karena saudara sudah memiliki pengalaman rohani tertentu, telah memiliki perjalanan iman tertentu. Godaan ini besar, khusus atas hamba-hamba Tuhan yang telah berprestasi di dalam pelayanan. Dia merasa bahwa prestasi yang telah dicapai cukup membuat ia bisa memiliki kehidupan yang dibawa terus sampai kepada kematian. Bahkan mestinya kita tidak akan pernah berhenti bertumbuh sampai kita menutup mata. Setan menipu banyak orang, saudaraku. Kalau sudah berhenti dari pertumbuhan iman, maka pasti kita memiliki fokus kepada yang lain. Fokus kepada yang lain. Di sini kita harus memiliki tekad yang kuat, saudaraku, yang terus kita update. Apapun tidak boleh menjadi kesenangan kita. Tidak boleh. Termasuk di dalamnya pelayanan. Pelayanan pun tidak boleh membuat kita merasa puas diri bahwa kita telah melayani Tuhan, kita terus ada dalam siklus pelayanan, dan kita cukup puas dengan apa yang telah kita capai. Jangan kita juga merasa puas dengan kesucian yang telah kita capai, saudara. Moralitas yang telah kita capai. Bukan tidak mungkin moralitas saudara sudah tinggi. Dibanding orang lain moralitas saudara sudah baik. Tetapi yang kita capai bukanlah moralitas. Yang kita capai itu bagaimana kita bisa menjangkau perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan yang harus bisa kita jangkau, saudara. Saya merenungkan hal ini dan saya sulit menjelaskannya. Tetapi saya akan menjelaskannya. Moralitas bukanlah tujuan kita, saudara. Moralitas bukanlah standar kesucian kita. Standar kesucian kita adalah Tuhan sendiri. Yaitu bagaimana dalam segala hal yang kita lakukan itu benar-benar sinkron dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau orang beragama yang dilihat itu hukum, dia bergaul dengan hukum, dia bersentuhan dengan hukum. Ya, ini jauh dari standar kita ya saudara. Bersentuhan dengan agama. Dan bukan tidak mungkin orang-orang seperti ini bisa fanatik terhadap agamanya, fanatik terhadap hukumnya. Tetapi di dalam kekristenan, hukum kita itu Tuhan. Dan saya sering mengemukakan ini, saudara. Yang kita intip itu perasaan Tuhan. Yang kita lihat itu pikiran Tuhan, saudara. Dan dinamika hidup ini akan terus bergerak dan berubah. Kalau sebuah ilustrasi yang saya bisa kemukakan, saya ingatkan bahwa saya agak sulit menjelaskan hal ini, tapi saya berusaha menjelaskan, kiranya Tuhan menolong saya untuk menjelaskannya.
Kalau pergumulan hidup kita ibarat gelombang, ya, gelombangnya setinggi 1,5 meter, kita masih bisa sinkron dengan Tuhan. Kalau gelombangnya 2 meter, apakah kita masih sinkron dengan pikiran Tuhan? Kalau gelombangnya 4 meter, apakah kita masih bisa sinkron dengan Tuhan? Nah, kalau gelombangnya 1,5 meter, kita sudah cukup puas bahwa kita punya moralitas kesucian yang baik. Apalagi dibanding orang lain kita lebih baik. Kita berhenti sampai di situ. Harmonisasi keintiman kita dengan Tuhan tidak bertumbuh, saudara. Jadi ketika kita melihat perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, dan kita tidak merasa cukup puas dengan kehidupan rohani yang kita capai, kita bertanya, what next, Lord? Apalagi Tuhan? Tuhan bawa kita ke gelombang yang lebih tinggi. Kalau orang beragama, dia akan dibuat melekat dengan hukum dan melekat dengan agamanya. Tetapi orang percaya akan melekat dengan pribadi Tuhan. Sebab urusan kita bukan pada huruf-huruf hukum, tetapi urusan kita dengan perasaan Allah yang tidak bisa ditulis di atas kertas, tidak bisa diwakili oleh hukum, tapi dirasa oleh batin. Ketika gelombang kita 50 cm misalnya, ya, 1,5 meter, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat perasaan Tuhan, kita masih bisa sinkron. Ketika gelombangnya 4 meter, apa kita bisa sinkron? Kalau bisa sinkron, keintiman kita pasti bertambah. Ibarat orang memanah, saudara. Kalau jaraknya, saudaraku, hanya 10 meter, kita bisa tepat. Kalau jaraknya 50 meter, apakah masih tepat? Oke, jaraknya 50 meter sambil naik kuda, apakah bisa tepat? Ini dinamika hidup yang saya ilustrasikan dengan hal-hal seperti ini. Saudara. Ketika saudara punya masalah kecil, Anda dimusuhi orang, tapi orang tersebut tidak sampai mengkhianati, memfitnah, Anda masih bisa sinkron dengan Tuhan. Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena saudara mau tahu perasaan Tuhan, ampuni musuhmu. Tapi kalau sampai dia memfitnah saudara, merusak nama baik saudara, apakah saudara masih punya ketepatan sinkron dengan Tuhan? Saudara masih bersama saya? Jangan puas dengan kehidupan rohani yang saudara sudah capai. Ketika keadaan yang saya gambarkan gelombang masih 1,5 meter, Anda masih bisa sinkron. Anda belum sampai diludahi. Anda masih bisa, ya aku ampuni dia. Ini yang sinkron dengan perasaan Tuhan. Karena kita harus mengasihi musuh. Tapi kalau saudara sampai diludahi, apakah saudara masih bisa sinkron dan mengatakan, ku ampuni dia? Tapi kalau 1,5 meter gelombang, saudara sudah bersungut-sungut atau merasa puas diri, saya ingat firman yang mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Masalahnya, seberapa saudara mengasihi Tuhan? Seberapa saudara mengasihi Tuhan? Atau kalimat lain, seberapa saudara ingin mencapai kesucian? Kesucian bukan hanya keadaan tidak bersalah. Kesucian itu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Masalahnya, kondisi bagaimana Anda bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah? Kalau hanya menghadapi gelombang 1,5 meter tadi, kalau hanya menghadapi orang memusuhi saudara hanya dengan ya memusuhi tanpa memfitnah, tanpa merugikan, ya Anda mungkin bisa. Tapi bagaimana kalau sampai Anda dihina, difitnah? Apakah saudara masih bisa sepikiran dan seperasaan Allah? Kalau Tuhan Yesus dikhianati begitu rupa, mati di kayu salib, dan di atas penderitaan yang begitu hebat, Yesus bisa berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
ini sinkronnya dengan Bapa luar biasa. Maka hubungan harmonisasinya, hubungan keintimannya juga luar biasa. Jadi kuncinya jangan merasa puas. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kita akan terus mau bertumbuh dan berkata, Tuhan, bagaimana aku melekat dengan Engkau? Kelekatanku sudah bagus 10%. Gimana kalau bisa 30%? Bagaimana kalau bisa 50%? Bagaimana kalau bisa 80%? Bagaimana bisa 100%? Di mana seseorang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Sampai tingkat itu saudara berkata, hanya Engkau yang kuingini. Pada zaman Henok, tidak ada orang yang begitu interest dengan Allah kecuali Henok. Bergaul. Tidak ada ayat yang mengatakan si A si B bergaul, hanya Henok. Lalu Tuhan berkata, udah kamu ikut aku. Hebat. Di tengah-tengah dunia kita yang jahat seperti ini, maukah saudara bersama dengan saya berkata, tekadku tidak ada yang kuingini selain Tuhan melakukan kehendaknya. Dan saya sudah melakukan itu dan sedang melakukan ini. Terkutuklah kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah aku kalau aku tidak hidup suci. Karena memang kalau orang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Kalau orang tidak hidup suci memang terkutuk. Kalau kita kok ragu-ragu. Dan Tuhan akan melihat kesungguhan kita untuk memiliki kesucian, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kesucian yang kelasnya bukan seperti membidik target 10 meter tadi, tapi membidik target 50 meter. Bahkan membidik target sambil naik kuda. Beri tepuk tangan. Saudara itu tepuk tangan, ngerti nggak yang saya maksud? Amin. Ini bukan hal sederhana. Ini bukan omong kosong, ini fakta kehidupan saudaraku. Supaya saudara melihat peluang-peluang besar untuk menyatu dengan Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan. Maka engkau akan dibawa ke gelombang-gelombang yang lebih tinggi. Dinamika dari fluktuasi yang lebih tinggi. Naik turunnya lebih tinggi. Fluktuasi yang lebih radikal. Tapi saudara tetap mengatakan, aku pilih Engkau Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Haleluya. Saya khawatir ada yang gak nangkep maksud saya. Saya bicara dari kebenaran yang bukan dari apa yang saya baca. Saya belum pernah membaca buku yang mengurai hal ini. Saya menemukan dari pengalaman hidup. Saya menemukan dari pengalaman hidup. Dan asik kalau kita menjalani kehidupan seperti ini. Luar biasa, saudaraku. Karena saya melihat, saudaraku, pendeta, teolog, yang puas diri dengan satu state yang telah dia capai. Dia pikir sudah selesai. Cuman segitu tuh. Cuman segitu tuh, Tuhan itu cuman segitu. Terutama para teolog. Ironis justru para teolog yang sudah bisa bikin jurnal ilmiah, bisa bikin skripsi, tesis, disertasi. Dia pikir Tuhan hanya satu kotak, satu ruangan, dan dia telah menguasai ruangan itu. Seperti sebuah peta perjalanan, dan dia merasa dia sudah menjelajahi peta perjalanan itu. Sudah selesai dan finish. Kamu tidak mengenal Tuhan. Tragis, saudaraku. Jadi tidak heran akhirnya kekristenan menjadi agama yang hanya menjalani liturgi, tidak memburu pengalaman dengan Tuhan secara real. Dan
Dan sudah tahu di sekolah tinggi teologi, subjektivitas itu ancaman. Dianggap tidak sistematis, tidak punya referensi. Padahal justru subjektivitas itu kekuatan seseorang. Asal dia betul-betul bergaul dengan Allah. Saudara boleh mendengar kisah, cerita, pengalaman orang sehebat apapun. Anda boleh membaca teologi yang setebal apapun. Tapi kalau Anda tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan menemukan subjektivitas unikmu, engkau tidak pernah mengenal Dia. Katakan amin. Masing-masing individu saudara itu unik. Bagaimana Tuhan menggalang sebuah hubungan yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Itu luar biasa. Harus ada subjektivitas. Katakan amin. Dan kalau saudara mau berurusan dengan Tuhan, saudara akan disambut. Karena engkau ciptaannya. 2, karena engkau anaknya. 3, karena Tuhan tahu engkau tidak bisa hidup tanpa Dia. 4, yang luar biasa, karena Tuhan mau menikmati cintamu. Haleluya! 1, karena engkau ciptaannya. 2, karena engkau anaknya. 3, karena Tuhan tahu engkau tidak bisa hidup tanpa Dia. 4, karena Tuhan mau menikmati cintamu. Menikmati cintamu bukan di gelombang setengah meter. Menikmati cintamu bukan dalam dinamika fluktuasi yang flat, tapi di fluktuasi tinggi. Engkau tetap setia. Tuhan berkata, sungguh engkau kekasihku. Haleluya. Tapi kalau engkau puas diri dengan state yang telah engkau capai, engkau berhenti di situ, kasihmu terbatas. Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Masalahnya seberapa engkau mengasihi Dia. Ini bukan teori. Ini tidak saya khotbahkan dari ruangan perpustakaan. Ini saya khotbahkan dari gelanggang kehidupan yang saya jalani. Dan bagi yang punya Roh Kudus dan menjalani hidup semacam ini, dia tahu yang saya katakan itu benar. Bukan teori. Allah itu hidup, harus dialami, bukan sekali pelajari yang sekertas. Maka jangan puas dengan state yang saudara miliki. Anda tahu kalau si lingkungan sekolah tinggi teologi, kalau sudah doktor, bukunya sekian banyak, apalagi profesor. Orang-orang seperti ini seperti sudah tamat mengenal Allah. Allah sudah ditamatkan sama dia. Allah sudah finish bagi dia. Anda ngerti saya sedang ngomong apa? Sudah paham yang saya kasih tahu? Dia sudah menyelesaikan Tuhan dia. Sudah finish Tuhan bagi dia. Tapi sudah saya ajar untuk duduk diam rendah hati di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku mau mengenal Engkau Tuhan. Bukan dari siapapun. Dari Engkau sendiri. Dari Engkau sendiri. Engkau bukan sekumpulan doktrin semata. Engkau bukan sekumpulan pengetahuan. Tapi Engkau pribadi yang harus menyentuh dan kusentuh. Menyentuhku dan aku menyentuhmu. Baru namanya bertuhan. Pernahkah Anda berpikir bahwa Abraham tidak pernah belajar teologi? Yusuf tidak pernah baca buku-buku risalah keagamaan. Dia hanya mengenal Allah lewat pergaulan. Bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi? Dia belajar dari siapa? Dia belajar dari Tuhan langsung. Tidak mengecilkan teologi karena saya seorang teolog dan saya membangun STT. Tapi saya tidak boleh menutup mata dari kenyataan bahwa setiap individu harus bersentuhan dengan Allah dan membangun subjektivitas yang mendekati objektivitas. Artinya Anda betul-betul bertemu Tuhan, bukan fantasi. Supaya pengalamanmu yang subjektif itu objektif di mata Allah karena kau benar-benar menyentuh Dia.
Amin, saudara. Jangan puas dengan apa yang saudara sudah capai. Saya tidak puas. Saya tidak boleh puas. Aku akan terus mencari Tuhan. Ada wilayah yang tidak terbatas yang harus kuarungi, ibarat peta, tidak ada ujungnya sampai aku menutup mata. Ibarat laut, aku berlayar terus karena aku belum melihat pantainya. Sampai aku menutup mata, aku baru melihat pantai itu. Kok bisa lu saudara sibuk lihat gadget, nonton film, jalan-jalan, sibuk? Anda tidak menggali kebenaran, Anda tidak mencari wajah Tuhan. Kasihan Anda miskin. Seperti Lukas pasal 12, orang mati dalam kemiskinan. Miskin kamu. Yang sudah mencari Tuhan saja tidak boleh berhenti, apalagi saudara yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Duniamu harus satu, Tuhan. Saya ajak saudara berani berkata, aku bersumpah untuk hidup suci. Aku berjanji untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Aku berjanji tidak punya keinginan kecuali Tuhannya. Harus berani. Nanti kalau melanggar gimana? Tuhan akan beri kekuatan kita. Bukan sok. Nah, ada jalan lain. Karena tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Harus nekat. Hanya orang nekat yang bisa menemui Tuhan. Sebab kalau berurusan dengan Tuhan, harus segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kurang dari itu, Anda tidak diterima. Karena Anda tidak dipandang, tidak menghormati Tuhan. Aku mencari Engkau, Tuhan. Sampai aku menutup mata. Aku tidak peduli dengan kesehatanku, tapi aku menjaga kesehatanku. Aku tidak peduli dengan ekonomiku, tapi aku akan bekerja keras. Aku hanya ingin menemukan Engkau. Harus berani. Saya khawatir saudara gagal. Karena saudara punya banyak fokus. Fokus kita harus Tuhan. Tuhan saja. God only. Jesus only. Jadi kalau Rabu ini kita puasa, lalu kita doa dari jam 10 sampai sore, 3 sesi, itu gak berlebihan saudaraku. Kita akan buat lagi lain waktu. Kita mencari Tuhan di tengah-tengah kegelapan hidup dan kegelapan jalan yang pernah kita lalui. Kita harus berani masuk wilayah-wilayah baru. Kita minta Tuhan jagai kita agar kita tidak jadi sombong, tetap rendah hati dalam kekudusan dan kesucian. Saya khawatir di antara saudara sudah stuck, tidak bertumbuh lagi, saudaraku. Kepalo masyalino, buka mataku. Tuhan tidak boleh hanya menjadi sebuah impian fantasi. Tuhan harus menjadi real dan nyata dalam hidup kita. Ironis loh saudara, banyak teolog memandang orang-orang yang mencari Tuhan itu berfantasi, emosi, ngeroh. Tapi mereka tidak mengalami Tuhan. Dan kita semua adalah korban dari apa yang mereka khotbahkan setiap minggu. Saya dari gereja semacam itu. Keluarga saya Kristen, tapi masih bakar kemenyan. Masih terikat dengan okultisme perdukunan. Anak-anak mudanya masih bikin jailangkung pada waktu saya masih muda. Saya nggak paham. Tapi sekarang saya mengerti. Kristen tradisi yang kehilangan jiwa, roh, kekristenan yang murni, yaitu perjumpaan dengan Allah. Pengkhotbahnya teolog-teolog, sarjana-sarjana, bahkan magister teologi, tak jarang ada yang doktor. Mati kekristenan, saudara.
Jemaatnya, gerejanya mengangguk-angguk, tapi tidak mengalami Tuhan. Tapi di sini ku tantang kamu, temukan Tuhan dalam hidupmu. Sediakan waktu, temui Tuhan. Bangun pagi, ketemu Tuhan. Mari ku dampingi kamu. Mari kau berdoa bersamaku. Mari menangis bersamaku. Tuhan yang seperti hilang kita temukan lagi. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Sadra, Mesa, Abednego, Allahnya Daniel, kita hidupkan di zaman kita. Bukan omong kosong. Kalau kau anggap aku omong kosong, kau pasti tidak mengalami Tuhan. Lah, tanya teman-temanku di sana. Mereka sering berpikir, kenapa Pak Eras begitu berani melakukan pekerjaan Tuhan seberat ini? Kalau saya hitung pakai hitungan angka, saya mati sebelum saya berdiri, saudara. Tapi aku melihat Tuhan yang besar, dan saya berjalan dengan Tuhan. Saya harus punya gelombang setinggi-tingginya, dengan fluktuasi dinamika hidup sekeras-kerasnya, supaya aku bisa membuktikan Allahku hidup. Tuhan akan membawa saya ke pantai, namanya pantai Polkolso. Yang belakang Firaun mengejar, kanan kiri bukit, depan laut. Aku mau mengalami itu, dan aku mau buktikan Allahku hidup. Dan itu yang memaksa kita hidup suci. Karena tanpa kesucian kita tidak bisa berjalan dengan Dia. Itu yang memaksa kita mematikan semua keinginan, supaya kita hanya memiliki keinginan tertuju kepada Tuhan. Ketika engkau diajar Tuhan untuk mengenal Dia, engkau punya dinamika hidup, fluktuasimu ya, dari flat lebih tinggi. Fluktuasi ini ya mungkin fluktuasi 10 meter, saudaraku. Kalau gelombang tadi mungkin gelombang setengah meter. Gelombang kecil. Tapi ketika dari gelombang kecil itu fluktuasi yang belum sampai tinggi, Tuhan menggarap karaktermu. Tuhan menggarap watakmu. Supaya engkau presisi dengan perasaan Tuhan. Tapi ketika engkau dipandang sudah presisi, engkau dibawa ke gelombang di atas 20 meter. Itu gelombangnya Tuhan. Itu sudah bukan urusanmu pribadi. Itu urusan kerajaan surga. Itu sudah urusan kerajaan surga. Urusan keselamatan jiwa-jiwa. Bukan urusan keluargamu. Bukan urusan pribadimu, urusan keselamatan dunia. Dan engkau diajak sepenanggungan dengan Tuhan. Kalau masih setengah meter gelombangnya, engkau tidak sanggup. Karaktermu masih rusak. Engkau masih bersungut-sungut dan marah-marah. Allah tidak bisa mempercayaimu untuk perkara besar. Tuhan tambahkan 2 meter, engkau sanggup. Engkau dibawa ke di atas 20 meter. Itu gelombang Tuhan. Itu gelombangnya Tuhan Yesus. Itu salib. Penderitaan yang kita pikul untuk keselamatan dunia. Di situ Tuhan Yesus berkata, kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala penderitaan. Aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagimu seperti Bapa menentukan hak kerajaan bagiku. Udah bukan urusan kita, itu udah urusan Tuhan. Dan Tuhan bawa kita ke urusannya. Katakan amin. Ketika Musa masih menjadi pangeran Firaun, Tuhan sudah latih dia untuk membela rakyat kecil, membela bangsanya. Tapi belum cukup, dia harus sekolah 40 tahun. Setelah itu baru Tuhan kasih kepercayaan gelombang yang lebih tinggi. Ini bukan urusan Musa dengan keluarganya, tapi Musa dengan Tuhan yang harus menggenapi rencananya. Ketika engkau stuck di satu level, engkau stuck di satu state, engkau berhenti di situ.
Engkau tidak pernah menemukan salib. Engkau tidak mampu memiliki perasaan Tuhan yang menangisi jiwa-jiwa. Engkau tidak bisa seperti Yesus yang menatap Yerusalem dan menangisi Yerusalem. Kamu hanya menangisi keluargamu. Kamu hanya menangisi anakmu. Kamu hanya menangisi persoalanmu pribadi. Engkau tidak bisa menangisi orang lain dan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau sampai level yang benar, dia tidak akan mencari keuntungan apa-apa dalam pelayanan. Apakah itu uang, apalagi kehormatan. Dia akan menikmati tanggung jawab itu demi senyum Tuhan. Tapi kalau orang masih kalau orang masih belum dewasa, di pelayanan pun dia masih cari keuntungan. Paling tidak kehormatan, kalau bukan uang. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan membatasi diri. Dia punya kuota yang terbatas. Tapi kalau orang sudah melewati gelombang-gelombang yang tinggi, dia dibawa Tuhan kepada gelombangnya Tuhan. Dia tidak punya kuota yang terbatas. Dia berkata, seandainya aku punya 2 nyawa, aku berikan dua-duanya. Aku berikan dua-duanya untuk Tuhan. Aku hanya punya 1 nyawa. Dan 1 nyawa ini aku berikan untuk Tuhan. Dia tidak akan membatasi kuota. Dia akan memberikan apapun yang dia miliki. Dan bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan dia bisa berkata, perintahkan aku untuk melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Tetap aku lakukan. Dia bisa diajak menangis bersama Tuhan. Ikut menangis bersama Tuhan. Anda hanya menangisi dirimu sendiri. Menangisi masalahmu, kebutuhanmu. Engkau tidak melihat masalah orang, kebutuhan orang, jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi kalau sudah dididik Tuhan lewat gelombang-gelombang, sampai saudara suatu kali akan memberikan nyawamu untuk Tuhan. Anda tahu, Paulus punya hati seperti itu. Dalam suratnya di Roma, dia berkata, aku rela terkutuk demi saudara sebangsaku. Biar mereka masuk surga, enggak apa-apa aku terkutuk. Hebat loh. Tapi dia tidak akan terkutuk. Dia bisa memberikan nyawanya untuk bangsanya. Sebegitu dia mengasihi. Saya tahu anak-anak saya di STT Ekumene, pasti kamu gak menduga nak, kamu dibawa ke wilayah ini. Mungkin kau pikir aku mau sekolah Alkitab, setelah itu aku melayani. Tapi di sini kamu dibantai. Kamu dibunuh, kamu disembelih dagingmu, disembelih masa depanmu. Tapi Tuhan akan memberi masa depannya untuk kamu. Bukan masa depanmu, masa depan Tuhan. Supaya kamu bukan menangisi hal-hal yang tidak perlu ditangisi. Kau menangisi jiwa-jiwa. Dan saya akan membagi perasaan ini kepadamu. Bagaimana kita mencintai jiwa-jiwa. Orang-orang yang terhilang seakan-akan itu anggota keluarga kita. Orang-orang yang terhilang seakan-akan itu keluarga kandung kita. Yesus melakukan itu. Dan kita juga harus bisa melakukannya. Jangan berhenti bertumbuh. Wilayah Tuhan itu luar biasa. Sampai gelombang 2 meter engkau berhenti, engkau merasa sudah hebat. Belum 20 meter. Engkau belum berjalan Via Dolorosa. Engkau baru sampai di Kana. Engkau belum sampai Getsemani. Betapa terhormatnya kita bisa menderita bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang yang harus memiliki karakter seperti dia, sepikiran, seperasaan dengan Allah.
yang dinamika hidupnya mau bagaimanapun taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Amin, saudara. Saudara masih bersama saya? Yang menderita bersama Tuhan adalah orang-orang yang dinamika hidupnya seperti Yesus. Kalau di Rehobot khotbah sudah sampai di sini, pembicara Rehobot harus sudah sampai di sini. Kalau enggak, Jumat stres. Engkau tidak memiliki kalimat yang sama seperti saya, tapi punya spirit yang sama. Maka saya sudah pernah mengatakan, engkau bisa menggantikan saya kalau engkau mati. Dagingmu mati, ambisimu mati. Baru kau bisa menggantikan tempatku di sini. Dan saya sudah memberi teladan kepadamu. Tidak ada yang kusisakan dalam hidup ini. Saya di mata orang sebenarnya kalau mau jujur tolol. Crazy, gila. Hidup macam apa yang kau miliki, Erastus? Saya diam. Kamu tidak akan mengerti kalau Yesus hidup pada zaman sekarang. Dia akan mengorbankan apapun demi kepentingan Bapa di surga. Bukan mencari nilai diri, apalagi keuntungan materi. Bersyukur saudara mendengar hal ini. Bersyukur saudara mendengar kebenaran ini. Jangan hanya mendengar, tapi lakukan. Dari gelombang hidup yang menyempurnakan karaktermu, sampai gelombang yang membawa saudara kepada masalah Tuhan. Saudara bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan, menangis bersama Tuhan. Tuhan menangisi dunia ini, menangisi orang-orang yang terhilang melalui air mata kita. Tuhan mengajarkan kita perasaannya. Jadi bukan secara otomatis, secara performan yang kelihatan kita melayani, tapi dari hati dan perasaan Tuhan. Dan betapa itu memuaskan hati Allah. Betapa kita akan disambut di kerajaan surga kalau kita termasuk orang-orang yang dipandang menangis bersama Tuhan. Betapa sedikit orang yang bisa menangis bersama Tuhan. Tetapi ketika sudah tidak puas dengan satu stadium, satu keadaan, Anda bertumbuh terus. Tuhan akan membimbing saudara dan saya ke level-level yang lebih tinggi. Sampai kita bisa seperasaan dengan Tuhan. Dan betapa harmoninya hubungan dengan Allah seperti ini. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu yang dilakukan tuannya. Aku mau nyebut kamu sahabat. Saya tidak berlebihan, saudara. Saya minta agar saya tidak punya keinginan apapun selain melakukan kehendak Allah. Saya minta, saudaraku. Saya minta agar saya tidak bisa menikmati apapun kecuali Tuhan. Karena saya tahu betapa rusaknya diri kita lewat tahun-tahun yang panjang. Kita minta Tuhan garap. Dengan demikian kita bisa seperasaan dengan Tuhan. Saya mengerti betapa jauhnya level rohani saudara dibawa ke tempat ini atau ke tingkat ini. Tapi dengan menyampaikan hal ini,
Paling tidak saudara melihat jelajah hidup kekristenan yang bisa saudara capai suatu hari nanti. Kalau bisa, secepat-cepatnya saudaraku. Sebelum waktumu habis, landasan pacumu selesai, usai, ujung dan Anda tidak pernah terbang. Saya mengerti sekali kalau orang sampai tidak merindukan Tuhan. Itu pasti ada yang salah. Tapi ketika kita habis, hidup kita habis untuk Tuhan. Selesai dengan diri sendiri, selesai dengan dunia. Tapi belum selesai dengan Tuhan. Kita hidup hanya untuk melayani, mengabdi kepada Tuhan. Kita baru bisa merasakan kerinduan bertemu dengan Tuhan. Baru kita bisa merasakan kerinduan bertemu dengan Tuhan. Yang suatu saat ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, aku telah menyelesaikan tugasku. Saudara semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan membuka ruangan seluas-luasnya, wilayah seluas-luasnya. Saudara bisa memasukinya. Wilayah Tuhan, ruangan Tuhan. Jangan puas dengan kekristenan yang kau miliki hari ini. Untuk yang lain, yang penting bisa dilewati tanpa target. Tapi yang penting bagi saudara adalah bagaimana kita mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, mengerti rencananya untuk kita penuhi, saudara. Jangan meninggalkan persekutuan ini. Tuhan akan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Saya melihat bagaimana gerak Tuhan luar biasa, saudaraku. Tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam pelayanan kami makin nyata. Mujizat, kelepasan-kelepasan orang dari ikatan-ikatan kuasa gelap menandai bahwa Tuhan hadir. Anda boleh tepuk tangan. Anda ada di gereja di mana saudara mau diajak bersama-sama sungguh-sungguh menjelajahi kehidupan rohani yang benar. Terakhir saya mau beri pesan kepada saudara. Jangan jadi kendor kalau saudara sudah serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak menanggapi. Jangan menjadi lemah. Karena Tuhan mau menguji seberapa sungguh-sungguh saudara setia mau berurusan dengan Tuhan. Saya sudah menjalani itu. Saya melewatinya. Dan saya mengerti bahwa itu bagian dari ujian untuk mengetahui kesungguhan saudara berurusan dengan Allah semesta alam. Amin. Exodus 23. Thou shalt not raise a false report. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Thou shalt not follow a multitude to do evil. Neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment. Neither shalt thou countenance a poor man in his cause. If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again. If thou see the ass of him that hateth thee lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from a false matter, and the innocent and righteous slay thou not, for I will not justify the wicked. And thou shalt take no gift, for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous. Also, thou shalt not oppress a stranger. For ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt. And 6 years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof. But the 7th year thou shalt let it rest and lie still.
that the poor of thy people may eat, and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard. 6 days thou shalt do thy work, and on the 7th day thou shalt rest, that thine ox and thine ass may rest, and the son of thy handmaid, and the stranger may be refreshed. And in all things that I have said unto you be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Thou shalt keep the feast of unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib. For in it thou camest out from Egypt, and none shall appear before me empty. And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field. 3 times in the year all thy males shall appear before the Lord God. Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread, neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning. The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not see the kid in his mother's milk. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him, and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee, and I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before thee. I will not drive them out from before thee in 1 year, lest the land become desolate, and the beasts of the field multiply against thee. By little and little I will drive them out from before thee, until thou be increased and inherit the land. And I will set thy bounds from the Red Sea even unto the sea of the Philistines, and from the desert unto the river. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and thou shalt drive them out before thee. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. For if thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee.